Sekarang kita akan mempelajari tentang contoh, akan kita jelaskan. Di contoh 1 di halaman 6 di materi yang teman-teman sudah terima, itu ada kasus di mana peneliti ingin membandingkan kinerja antara 3 kelompok pegawai. Membandingkan kinerja antara 3 kelompok pegawai. Yang mana 3 kelompok itu? Yang pertama adalah pegawai yang disupervisi menggunakan metode partisipatif. Yang kedua, pegawai yang disupervisi dengan metode moderatif. Dan yang terakhir, pegawai yang disupervisi menggunakan metode instruktif. Tujuan dari penelitian adalah ingin menjawab pertanyaan, apakah metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Atau dengan perkataan yang berbeda, kalimat yang berbeda, apakah terdapat perbedaan rata-rata kinerja yang signifikan antara ketiga kelompok? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis varian satu jalur. Langkah-langkahnya sama seperti di UJT, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan uji hipotesis. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis. Di sini hipotesis yang dinyatakan ada 2, H0 dan HA. H0 berbunyi mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3. Yang artinya kalau dinyatakan dengan kalimat rata-rata kinerja kelompok A1 sama dengan rata-rata kinerja kelompok A2 sama dengan rata-rata kinerja kelompok A3. Kenapa hanya sampai 3? Karena kelompok yang kita bandingkan ada 3. Kemudian HA. HA bunyinya adalah minimal 2 mu tidak sama. Ini yang tidak boleh berubah dalam ANAFA. Untuk bunyi HA-nya selalu berbunyi seperti ini, minimal 2 mu tidak sama. Maksudnya mungkin 2 mu itu bisa A1 dengan A2, bisa A1 dengan A3, atau bisa A2 dengan A3. Kemudian langkah ketiga adalah menyatakan taraf signifikansi. Kadang-kadang di soal tidak disebutkan berapa taraf signifikansinya. Kalau tidak disebutkan, maka yang digunakan adalah 0,05. Tapi di sini di soal sudah disebutkan bahwa taraf signifikansinya adalah 0,05. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan kriteria keputusan. Di ANAFA kriteria keputusannya berbunyi H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kenapa F? Karena ANAFA itu adalah uji F. Yang dihasilkannya nanti adalah nilai F hitung. Proses perhitungan yang sedikit lebih panjang itu nanti hasil akhirnya adalah berupa F hitung. Sehingga kriteria keputusannya berbunyi H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan bunyi kriteria keputusan ini tidak boleh berubah, selalu seperti ini. Tanda yang digunakan itu adalah selalu lebih besar, tidak boleh diganti dengan lebih kecil atau tidak sama dengan. Jadi yang digunakan adalah selalu lebih besar. F itu lebih besar dari F tabel. Kemudian F hitung nanti dicari pada langkah ke-4, langkah ke D. Yang harus kita cari sekarang adalah nilai F tabel. F tabel itu dicari di tabel F, ada di lampiran file ini. Ini dia nilai F tabelnya, filenya. Patokan mencari nilai F tabel itu ada 3. Yang pertama taraf signifikansi, kemudian DB1 dan DB2. DB singkatan dari derajat bebas. Kalau ditulis seperti ini, F tabel dicari pada taraf signifikansi 0,05, DB1 dan DB2. DB1 diperoleh dari NA dikurangi 1.
NA itu apa? NA itu banyaknya kelompok yang dibandingkan. Tadi ada A1, A2, A3, berarti ada 3 kelompok. Dikurangi 1. Saya pindah ke sini, berarti 3 dikurangi 1. Kemudian DB2. DB2 diperoleh dari NT dikurangi NA. NT itu adalah N total, jumlah seluruh sampel. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai sini tuh ada 24 pegawai. Jadi jumlah N totalnya adalah 24 orang. NT dikurangi NA berarti 24 dikurangi 3. Kemudian ini hasilnya. F tabel dilihat pada taraf signifikansi 0,05 dengan DB12 dan DB2 nya 21. Kemudian kita cek di F tabel. Ini F tabel untuk taraf signifikansi 0,05. Kemudian yang ini adalah DB1 nya. Di sini dikodekan dengan N1, maksudnya adalah DB1. Kemudian yang ini adalah DB2 nya, turun ke bawah dikodekan dengan N2. Kita punya DB1 tadi 2 dan DB2 nya 21. 2 dan 21. Ini DB1 nya. DB1 nya turun ke bawah sampai 21. Di bawah DB1 ketemu 3,47. Jadi kalau ditulis ulang, maka kriteria keputusannya menjadi H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada 3,47. Ini ilustrasi dalam kurva normalnya. Hasil adalah yang dihasil adalah daerah H0 ditolak. Kemudian masuk ke perhitungan. Dalam perhitungan Anda bisa melakukannya manual, tapi Anda juga bisa melakukannya dengan bantuan kalkulator, dan itu jauh lebih mudah. Dan jauh lebih mudah lagi memudahkan Anda kalau Anda mengerjakannya dengan Excel. Kalau Anda mengerjakannya dengan manual, saya berikan contoh. Ini adalah datanya. Saya copy, saya taruh di file tersendiri. Kemudian saya ingin mencari jumlahnya. Ini ada Y1, saya jumlahkan jadi 66. Kemudian Y2 saya jumlahkan ketemu 56, dan seterusnya. Kalau dihitung dengan manual berarti Anda akan menjumlahkannya seperti ini: 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah seterusnya sampai yang terakhir tambah 9. Kemudian Anda hitung. Dengan cara ini akan sangat lama, bahkan saking lamanya nanti maghrib kita sampai lupa untuk berbuka puasa. Saran saya, jangan dihitung seperti ini, gunakan kalkulator, atau ayo kita sama-sama belajar menggunakan Excel. Saya kembali ke materinya. Di sini ada data, saya copy blok, kemudian saya copy, kemudian saya buka Excel, kemudian saya paste. Kekeliruan sedikit. Sambil dari sini, kemudian saya paste. Ini adalah data yang akan kita analisis. Kita ingin rubah
penampilannya jadi seperti ini. Jadi ada nomor, ada Y1, Y2. Yang dimaksud dengan Y1 ini adalah datanya tadi. Y1 ini berarti untuk A1, Y2 untuk A2, Y3 untuk A3. Saya ingin merubah datanya jadi seperti ini. Saya klik kanan di sini, kemudian saya insert. Di sini juga saya insert. Di sini juga saya insert. Ini saya rubah jadi Y1. Ini saya rubah jadi Y2. Ini saya rubah jadi Y3. Kemudian ini Y1 pangkat 2. Ini saya copy, ini saya copy, ini saya ganti jadi 2. Ini juga saya edit sedikit. Kemudian di kolom paling kiri saya taruhkan nomor, saya kasih seperti ini. Kemudian di sini saya ketikkan jumlah, saya rapikan sedikit, saya kasih border. Kalau sudah, sekarang saya akan mencari nilai Y1 yang dikuadratkan. Kalau dengan kalkulator kita akan menuliskan 7 kali 7 sama dengan 7 kali 7. Di sini saya tuliskan 8 kali 8. Cara ini akan sangat lama. Kita ganti dengan cara yang lebih praktis. Di sini saya tuliskan sama dengan, kemudian saya klik 7. Di sini dia berubah jadi B2 karena datanya ada di kolom B baris kedua. Kemudian saya masukkan tanda pangkat seperti topi gitu. Kemudian saya masukkan angka 2. Kemudian saya tekan enter. Langsung ketemu 7 kali 7 ketemu 49. Kemudian ini saya arahkan pointernya di kanan bawah sel, saya tarik ke bawah. Kalau sudah selesai, ini saya copy, kemudian saya paste di sini, ini kemudian saya paste. Kita sudah ketemu jumlahnya, kuadratnya untuk 3 kelompok data. Kemudian untuk jumlah, saya tinggal blok di sini, kemudian saya klik auto sum. Dia langsung ketemu jumlahnya untuk masing-masing data. Kalau dengan kalkulator Anda akan menghitung 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dan seterusnya ketemu 66. Cara itu relatif lama, dengan Excel akan jauh lebih mudah. Ini tabel yang pertama yang ada di sini. Kemudian ini adalah rangkumannya. Ini juga bisa kita kerjakan dengan Excel. Saya coba kerjakan dengan Excel. Ini saya hapus dulu. N-nya ada 8 semua untuk 3 kelompok. Kemudian sigma YI, sigma Y itu artinya jumlah data Y ke I. Misalkan A1, berarti jumlahnya adalah yang ini. Saya ketikkan sama dengan yang ini. Terus untuk A2 sama dengan yang ini. 3 sama dengan yang ini. Enter. Kemudian sekarang yang nilai kuadratnya. Nilai kuadratnya berarti yang ini sama ini. Kita hanya ambil jumlahnya. Sama dengan saya ambil jumlahnya, sama dengan lagi saya ambil jumlahnya, sama dengan saya ambil jumlahnya. Kemudian rata-rata tinggal saya bagikan.
jumlah yang ini di bagian atasnya, enter. Kemudian tinggal saya geser ke kanan. Yang terakhir untuk jumlah, saya tinggal ketikkan auto sum, dia langsung memblok, kemudian enter, kemudian saya tarik ke bawah, dia langsung ketemu. Hasil ini akan sama dengan yang ini. Nilai-nilai ini akan kita perlukan untuk melakukan perhitungan mencari nilai F hitung berikut ini, yang akan diuraikan di video yang ke